Halo semuanya, nama saya Alda Oktarina. Di video ini kita akan membuat puff pastry dengan isi sosis. Perlu diingat bahwa sebelum kita masak, alangkah baiknya menggunakan APD yang lengkap seperti topi, masker, memakai baju masak, dan apron. Dan jangan lupa pastikan tangan selalu bersih ya dengan mencuci tangan. Yuk kita cuci tangan terlebih dahulu sebelum memasak. Lakukan cuci tangan dengan 6 langkah cuci tangan hingga bersih dan menggunakan sabun. Gosok hingga punggung tangan dan jangan lupa untuk keringkan tangan setelah mencuci ya. Setelah tangan bersih, kita lanjut ke bahan-bahan yang akan digunakan. Ini dia bahan-bahannya, yaitu ada 250 gram tepung protein tinggi, lalu ada 25 gram mentega tawar, 200 gram coarse fat, setengah sendok teh garam, dan 150 ml air es. Lalu isiannya kita punya 5 buah sosis sapi dan potongan cincang parsley, dan juga bisa ditambahkan dengan saus sambal. Cara membuatnya: masukkan tepung terigu dan mentega tawar, aduk hingga berbulir. Tambahkan garam, lalu masukkan air sambil diaduk hingga air habis. Aduk terus adonan hingga menjadi adonan yang kalis seperti ini. Lalu adonan kita taruh dalam plastik dan kita taruh dalam lemari pendingin. Jangan lupa untuk taburkan tepung di setiap sisi plastik dan di bagian permukaan supaya adonan tidak lengket. Kita pipihkan sedikit untuk agar lebih mudah dibentuk setelah pendinginan adonan. Lalu bungkus adonan menggunakan plastik dan masukkan dalam lemari pendingin hingga selama 1 jam. Dan dipipihkan supaya memudahkan dalam pemberian courgette pada adonan nanti. Pipihkan courgette hingga seperti ini. Lakukan hal yang sama pada plastik berikutnya. Setelah sudah pipih seperti ini, kita bisa simpan courgette dalam lemari pendingin hingga beku. Nah, selama 1 jam, adonan siap untuk diberi courgette yang sudah beku. Keluarkan terlebih dahulu adonan. Dan jangan lupa taburi tepung supaya tidak lengket.
Pipihkan adonan menjadi persegi panjang. Setelah sudah berbentuk persegi panjang, kira-kira kita bagi menjadi 3 bagian. Isi korslet di bagian 1 dan 2, bisa di bagian kiri dan tengah. Tinggalkan satu sisi yang tidak terkena korslet di bagian pinggir. Taruh korslet dan kita bisa ratakan hingga bagian pinggir, hingga korslet rata di bagian setiap adonan. Lakukan juga hal yang sama pada korslet, ditaruh di bagian tengah. Setelah korslet rata, kita bisa mulai lipat bagian adonan yang tidak terkena korslet ke bagian tengah yang terkena korslet, seperti contoh pada video ini. Lalu lipat juga ke bagian tengah di atas adonan yang tidak terkena korslet. Setelah itu kita balik bentuknya adonan, lalu kita pipihkan kembali. Lakukan penggilingan dan lipatan tersebut selama 3-4 kali, dan diselingi juga dimasukkan dalam lemari pendingin selama 15 menit selama pembentukan terjadi. Ini dia hasil kulit yang sudah dilipat 3-4 kali dan ditaruh dalam lemari pendingin 15 menit hingga 3-4 kali. Lalu kita bisa tipiskan berbentuk persegi panjang dan bisa dibagi 2. Kita bisa simpan adonan satunya dalam plastik. Lalu kita memulai dengan adonan yang satunya. Pipihkan adonan tersebut hingga berbentuk persegi panjang. Setelah itu kita bisa ratakan di keempat sisinya supaya berbentuk persegi panjang dengan sempurna. Setelah itu kita bisa bagi 2 persegi panjang, lalu bisa bentuk menggunakan perkiraan bentuk sosisnya dari panjang sosis, lalu bentuk hingga semua adonan sama rata. Setelah semua bentuk kulit sama rata, kita bisa mulai mengisi adonan dengan taruh saus di bagian tengah, lalu beri potongan cincang parsley, dan taruh sosis di atasnya. Lalu untuk teknik melipatnya, kita bisa potong bagian sisi kiri dan kanan 3-4 kali, potong memanjang, lalu setelah sudah dipotong bagian sisi kiri dan kanan, adonan bisa dilipat ke bagian tengah dengan cara menyilang.
Setelah pembentukan selesai, kita bisa taruh di dalam loyang. Pastikan loyang sudah diberi olesan dengan mentega supaya tidak lengket. Lalu adonannya bisa kita susun di atasnya. Lakukan hingga kulit habis. Lalu setelah semua terbentuk, kita bisa oleskan kuning telur di permukaan kulitnya. Lalu kita beri irisan cincang parsley di atasnya. Dan kulit puff pastry isi sosis siap dipanggang. Ini dia hasil panggangan puff pastry kurang lebih selama 20 menit. Ini dia hasil kulit puff pastry yang telah dipanggang selama 20 menit. Nampak dari dekat, kulit puff pastry memiliki warna yang sedikit kuning keemasan. Kulit puff pastry ini memiliki aroma khas mentega. Rasanya yang asin dan gurih didapat dari kulit puff pastry dan juga sosisnya. Serta kulit puff pastry ini memiliki tekstur yang sangat renyah dan juga berlapis, sesuai dengan karakteristik puff pastry.